Sekarang yang terjadi ya, kita mengambil Al-Quran pertama ya, tidak mengimani isi ya. Nah ini yang penting juga ya. Sebagian dari kita, salah satu kita mengambil Al-Quran itu ketika yang pertama kita tidak mengimani isi dari Al-Quran itu ya. Kita tidak mengimani isi dari Al-Quran itu sendiri ya. Ini yang banyak terjadi. Maka pada hari ini kita terkadang baca ayatnya ya. Inilah gunanya kita mentadabburi Al-Quran ya. Kalau kita bisa mengaji pakai yang ada artinya ya, supaya kita bisa tadabbur apa ini maknanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa artinya ya. Ini yang harus kita pelajari supaya kita bisa mengimani isinya ya. Karena mengimani isi dari Al-Quran ini adalah juga sesuatu yang tidak mudah ya. Apatah lagi bertentangan dengan keseharian kita ya. Ini yang susah ketika Allah berfirman ya, atau mengisyaratkan bahwasanya kita harus seperti ini sementara itu bertentangan, itu yang susah ya. Jadi sebagian kita umat Islam pada hari ini seperti ini ya. Kita tidak mengimani isi dari Al-Quran itu sendiri ya. Terkadang datang perintah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita seperti ini ya. Tapi kita melakukan perbuatan itu ya, tidak melakukan perbuatan. Sama juga yang baru-baru terjadi ya, di pemilu ini ya. Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 183, la yattakhizul mu'minina awliya'a min dunil mu'minin. Yang di surah An-Nisa, bahkan surah Al-Imran juga ada ya. Artinya di situ ya, janganlah kalian mengambil ya pemimpin orang-orang yang kafir ya, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman ya. Salah satu isi Al-Quran seperti itu ya. Jangan kita tinggalkan orang-orang yang baik ya, dengan memilih orang-orang yang kafir atau setidaknya orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tahu jelas ya. Tetapi pada hari ini ya, itu tidak terjadi ya. Ya. Bahkan kebanyakan dari kita ya memilih orang-orang yang sejatinya kita sudah tahu ya, track recordnya, rekam jejaknya itu tidak baik ya. Ini yang artinya kita tidak mengimani isi dari Al-Quran itu sendiri ya. Baik di dalam Al-Quran termasuk alladzina yuqimunas shalah ya. Ciri-ciri orang beriman itu adalah mendirikan salat. Tapi apa yang terjadi pada hari ini, banyak saudara-saudara kita yang tidak salat ya. Banyak seperti itu. Artinya mereka tidak mengimani isi dari Al-Quran itu. Wa mimma razaqnakum yunfikun, dan mereka ciri-cirinya itu menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk ya, apa yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita ya. Pada hari ini ya, saudara kita di Bugis sana membutuhkan bantuan kita ya, dan salah satu ciri-ciri orang beriman itu ya, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya, mengimani isi dari Al-Quran ya. Apa itu Al-Quran yang perintah dan larangannya ya, kita lakukan ya, seperti itu. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya ya, bagaimana akhlak Rasulullah itu, Aisyah ya, beliau berkata akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran ya. Apa maknanya? Artinya setiap isi dari Al-Quran itu diamalkan oleh Rasulullah SAW, termasuk juga sahabat-sahabat beliau ya, orang-orang terdahulu kita, sahabat-sahabat beliau. Makanya dalam Al-Quran mereka itu diabadikan perkataan mereka, sami'na wa ata'na. Mereka mendengar apa yang diwahyukan melalui Rasulullah dan mereka taat. Ketika ada pertanyaan, ketika ada wahyu yang memerintahkan seperti itu, maka mereka akan melakukan tanpa banyak bertanya ya. Beda kita pada hari ini ketika disuruh ya, banyak pertanyaan ya, mau diapain tujuannya apa ini. Tapi sahabat-sahabat terdahulu itu ya, tidak ada perkataan seperti itu. Ketika turun wahyu dan memerintahkan seperti ini, maka mereka akan sami'na wa ata'na. Mereka itu mendengar dan menaati tanpa banyak bertanya terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, jadi ini fenomena yang pertama dari Al-Quran adalah tidak mengimani isinya ya. Yang terbagi juga dalam beberapa bagian, diantaranya yang bagian pertama itu mengingkari Al-Quran secara terang-terang ya. Ini
mengingkari Al-Quran secara terang-terang ya. Ini yang paling bahaya ya. Tingkat yang pertama itu dari tidak mengimani, isinya adalah mengingkari Al-Quran secara terang-terang ya. Yang mana contohnya itu ya? Ada yang bisa sebutkan bagaimana itu mengingkari Al-Quran secara terang-terang ya. Artinya apa yang diperintahkan dalam Al-Quran ini sudah jelas seperti, tapi kita tidak ingin lakukan ya. Justru yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, di dalam Al-Quran justru kita lakukan ya. Banyak seperti itu. Ini adalah tingkat yang pertama, mengingkari Al-Quran secara terang-terang. Sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran, tetapi kita tidak jalankan hukum itu ya. Ini yang tingkat yang paling tinggi ya, mengingkari Al-Quran secara terang-terang ya. Kita sudah jelas tahu dalilnya, ayatnya, tapi gara-gara kepentingan tertentu, termasuk kepentingan pribadi, kita tinggalkan hukum-hukum ini ya. Dikatakan mengingkari Al-Quran secara terang-terang ya. Yang di surah Saba ayat 31 Allah Subhanahu Wa Taala di sini berfirman menjelaskan, dan orang-orang kafir berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran ini ya, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya ya. Ini perkataan orang-orang kafir ya. Mereka tidak akan beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu. Artinya mereka tidak ingin menjalankan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran ya. Padahal Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita ya. Sejatinya ketika kita memakai petunjuk Al-Quran ini, maka kita akan senang di dunia dan akhirat ya. Tidak perlu banyak aturan sebenarnya ya. Tidak perlu ikut undang-undang sebenarnya kalau kita mampu ya. Cukup mengikuti aturan dan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ini sebagai petunjuk atau pedoman hidup kita ya. Maka hidup kita ini akan menjadi tenang ya. Tidak akan punya masalah ketika kita mengimani isi dari Al-Quran ini ya. Jadi yang pertama, mengingkari Al-Quran secara terang-terang ya. Kemudian tingkat yang kedua ya, dusta dan sombong terhadap Al-Quran ya. Ini juga ya, kita dusta ya, dan sombong terhadap Al-Quran ya. Kita banyak berdusta tentang Al-Quran ya. Dan kita juga sombong terhadap Al-Quran. Kita menganggap Al-Quran ini adalah sesuatu yang remeh ya, sesuatu yang tidak ada apa-apanya ya. Makanya orang yang sifat seperti ini pasti akan jauh dari Al-Quran ya. Karena kita menganggap Al-Quran ini sesuatu yang remeh ya, sesuatu yang artinya tidak ada manfaatnya bagi kita ya. Padahal sumber keterangan hidup kita itu ada dalam Al-Quran ya. Orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran ini akan diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Beda dengan orang yang jauh dari Al-Quran, maka lihatlah nanti hidup mereka itu akan ya, bagaimana sengsara ya. Seperti itu. Meskipun mereka diberikan bergelimpang harta dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akhir-akhir hidupnya biasanya nanti ketika nanti hidup di dunia dan mereka itu belum mendapatkan asap itu, tapi pasti di akhirat ya mereka pasti akan mendapatkan. Cepat atau lambat pasti mereka akan mendapatkan asap itu ya. Seperti itu orang yang dusta dan sombong terhadap Al-Quran ya. Seperti itu. Di surah Arab ayat 40 jelas ke sini ya, dikatakan ya, sesungguhnya ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ya, dan menyombongkan diri terhadap yang pernah kita baca baru-baru ya, Al-Arab ayat 40. Sekali-kali tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit ya. Artinya orang yang sombong terhadap Al-Quran ya, sudah disampaikan kepada mereka Al-Quran, dalil-dalilnya, hadisnya, tetapi mereka enggan menerima ya, bahkan mereka menolak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit baginya. Maksudnya di sini tafsir para ulama kita, tidak dibukakan pintu-pintu langit artinya seluruh doa-doa mereka itu tertolak ya, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang naik, tidak ada yang naik ke langit. Ditutupkan semua pintu-pintu langit. Karena setiap doa kita itu yang kita panjatkan naik ke langit ya, untuk didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sekelompok orang yang tidak diterima doa dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dengar, termasuk orang yang dusta dan sombong terhadap Al-Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga melanjutkan di ayat ini, dan tidak pula mereka masuk surga ya.
kecuali hingga unta masuk ke lubang jarum. Ini pernah kita jelaskan baru-baru minggu lalu kalau tidak salah. Bahwasanya inilah perumpamaannya. Kita baru bisa masuk surga bagi orang-orang yang sombong dan dusta dalam Al-Quran ketika unta itu bisa masuk di lubang jarum. Ya, kira-kira bagaimana? Karena benang saja dimasukkan ke lubang jarum ini biasa sangat susah Pak ya, kasih masuk. Apalagi ini unta. Kira-kira bagaimana cara masukkannya? Ini dengan kata lain perumpamaan ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya, artinya tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan bisa orang-orang yang sombong terhadap Al-Quran ini bisa memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Ini tidak ada jalan, mustahil bahkan tidak bisa. Ya, untuk dimasukkan ke dalam surga Allah bagi orang-orang yang sombong terhadap Al-Quran ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, kata yang terakhir dari tidak mengimani di sini ini adalah ya, katakan di sini mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Ini juga ya, ini juga banyak yang dari kita lakukan ini. Kita mengimani sebagian dan mengingkari sebagian ya. Dan orang-orang terdahulu seperti itu. Ketika ada ayat Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, dia dulu pertimbangkan, apakah ini tidak akan merusak moralitas saya? Apakah ini tidak akan bertentangan dengan kehidupan saya? Ketika wahyu ini, perintah ini sesuai dengan hidupnya, ya dia akan lakukan. Ya. Tapi apabila perintah Al-Quran ini, ya bertentangan dengan kehidupannya, maka mereka akan tinggalkan ayat ini. Kendati pun sudah jelas. Ya. Saya pernah jelaskan di sini ada teman ya. Sekarang dia juga itu lama tarbiyah, senior sekali, ya senior sekali. Bila juga itu ya sudah lama tarbiyah. Tetapi ada kebiasaannya satu, sambung ayat. Sambung ayat. Sampai sekarang bila tidak bisa tidur. Ya. Jadi begitu dia harus. Kalau yang lain saya lakukan, ya. Tetapi kalau untuk sambung ayat ini karena hobi saya tidak bisa dulu saya tinggalkan. Nah ini yang maknanya di sini mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Ya. Padahal sudah jelas-jelas di situ kita dilarang seperti itu. Tapi alasannya kebiasaan. Ya. Bahkan dulu itu dikeluarkan di grup karena apa? Dia sering kirim gambar-gambar seperti itu, video-video seperti itu. Sambung ayat. Padahal dia tertarbiyah. Kalau dia penampilannya masalah. Ustaz Kabir ya. Tapi kalau kembali seperti itu dekat dari sini ya. Itu ketika dia sambung ayat pasti di sana. Ini juga menandakan dia juga bisa merusak agama ya. Karena orang yang melihat itu beranggap Ustaz saja bisa sambung ayat. Apalagi kita ini bahaya. Salah satu mengimani sebagian dan ingkar sebagian. Artinya tidak boleh seperti itu. Dan ini orang-orang terdahulu seperti itu kan. Kalau dia sesuai dengan hidupnya, ya maka dia jalankan wahyu itu. Ya, apa yang ada di Al-Quran dia jalankan. Tapi kalau tidak sesuai, tunggu dulu. Tunggu dulu. Nanti saya pikir-pikir dulu. Seperti itu. Ya. Dia mengimani sebagian dan mengingkar sebagian. Seperti itu orang terdahulu. Ya. Nah, diabadikan di sini perkataan mereka di surah Al-Baqarah ayat 85 ya. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Seperti itu Allah menyatakan seperti itu di sini ya. Maksudnya apakah engkau akan beriman dari sebagian kitab ini ya? Artinya kamu memilah-milah ya. Sama juga kisahnya Al-Baqarah di sini ya. Maksudnya dulu kan mereka orang-orang Bani Israel ini menyembah sapi ya, menyembah sapi. Tapi ketika diutus Nabi Musa alaihissalam, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Fir'aun ya. Mereka itu disuruh menyembelih sapi betina ya, Al-Baqarah ya. Untuk apa? Supaya hilang penghormatan mereka terhadap sapi ya. Nah, kenapa ada sapi disembah ya? Binatang lagi disembah, kenapa bukan Allah yang disembah ya? Makanya disuruh menyembah sapi Al-Baqarah, sapi betina ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan kemuliaan sapi itu ya, yang disembah oleh orang-orang Bani Israel. Tetapi pada waktu itu mereka banyak juga pemilah. Tunggu dulu.
kita lakukan ini apa Nabi Nabi keluarganya. Sama juga kita pada hari ini ketika kita diperhadapkan seperti itu, maka kita sebagian memilah-milah dulu. Termasuk dakwah-dakwah kita pada hari ini banyak juga yang dikatakan, ada juga dikatakan apa itu istilahnya ustaz pesani ya. Ustaz pesani ini juga menghindari ya pernyataan seperti itu tidak bagus ya. Ustaz pesani artinya pesani dulu ya. Dan ini kawan ada juga kayak di transit ya. Kita tidak usah sebutkan beliau ya. Jamaah ya. Ada seperti itu ya. Beda itu ya. Banyak yang apalagi yang tampil di televisi itu ustaz-ustaz kita banyak seperti itu. Mereka itu ustaz pesana. Maksudnya ketika pesana itu maksudnya khusus itu yang akan diangkat ya. Tidak bisa mengangkat yang lain. Mereka sudah di koordinir di belakang. Maksudnya jangan angkat kisah ini, jangan angkat ayat ini, jangan angkat hadis ini. Bisa menyinggung sebenarnya itu tidak boleh. Artinya berdakwah itu sesuai yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Jangan memilah-milah bahwasanya ini begini tidak boleh seperti itu, tapi harus keseluruhan ya. Ini yang artinya memahami sebagian dan mengingkari sebagian. Tidak boleh seperti itu orang Islam, tapi kita harus meyakini sepenuhnya ya Al-Quran ini. Kalau ini perintah ya lakukan, kalau ini larangan ya tinggalkan. Seperti itu konsekuensinya ya. Ya. Alhamdulillah mungkin sudah sampai di sini dulu. Nah, pemaparan kita tentang akibat mengerjakan Quran ini, insyaallah nanti ada lagi di belakang ya. Salah satu tingkatan mengerjakannya yang termasuk juga tidak mengagungkan Al-Quran, ada juga poin-poinnya di sini ya. Tidak memperhatikan adab membaca, tidak memperhatikan adab terhadap mushaf, ada juga yang kita jelaskan nanti adab-adab ya. Bagaimana itu ketika kita mengagungkan Al-Quran, ketika kita tidak melakukan adab-adab ini, maka sebenarnya kita sedang mengabaikan Al-Quran itu sendiri ya. Ini bagus juga adab-adabnya, nanti kita akan jelaskan bagaimana ketika kita membaca Al-Quran ya, termasuk pada